Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pembelajaran lanjutan untuk menerapkan perawatan sistem profesional. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, silakan kelas mewakili untuk memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecelakaan kerja atau insiden dalam kita nanti melaksanakan kerja atau praktek. Jadi silakan pada ketua kelas dari mewakili pimpin dulu dengan doa. Ketua kelas. Doa mulai. Doa sebelum pelajaran. Selanjutnya kita ambil dulu potensi pembelajaran ini. Yang pertama Zaki Abdul Rahman, kemudian Rizky Aditya, kemudian Sri Rizky Putra, kemudian Sandi Kurniawan, Safri Iqbal, kemudian Ririn Sriwayuni. Nah, sebelum kita mulai untuk melaksanakan praktik, tentu semua kita harus dalam kondisi yang semua, ya. Kemudian juga kondisi yang fit, yang siap artinya untuk melaksanakan kegiatan praktik. Ya, memang kondisi sehat, kemudian juga kondisi yang fit itu nanti tidak akan mengganggu kita juga selama melaksanakan praktik. Ya. Itu salah satu cara kita agar kita terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja. Ya. Semua sudah sarapan? Sudah sarapan semua? Kemudian kondisi fit semua? Siap untuk melaksanakan praktik hari ini? Siap. Karena memang yang dibutuhkan adalah fisik. Ya. Karena kalau fisik kita sudah lemah, kemudian tentu nanti pikiran pun nanti akan kacau, kan? Nah, kemudian tidak bisa fokus dan konsentrasi kita dalam melakukan. Nah, jadi untuk praktik hari ini lanjutan dari yang kemarin yang sudah disampaikan. Jadi kita akan menerapkan cara perawatan pada sistem pemakaian konvensional. Ya, menerapkan sistem pemakaian konvensional. Nah, jadi untuk unit kita sudah siapkan unit untuk praktik kita jam ya, 3 jam. Memang dia akan menggunakan konvensional. Nah, kemudian nanti tujuan dari praktik ini yang pertama adalah kita bisa menerapkan yang tadi ya, menerapkan perawatan. Ya, kita akan lakukan nanti pengecekan untuk seluruh komponen-komponen dari sistem pemakaian. Nah, jadi untuk program ini pertama Bapak akan simulasikan dulu terlebih dahulu. Ya, Bapak akan simulasikan terlebih dahulu karena ini merupakan program awal. Bapak akan lakukan simulasi terlebih dahulu. Setelah nanti Bapak lakukan simulasi, nanti dari masing-masing anak semua akan dapat bagi kelompok. Ya, jadi kita ada hari ini yang hadir itu juga 8 ya, 8 orang di kelompok ini ya, karena kita sudah di kelompok kemarin ya. Di kelompok ini ada 8 orang ya. Jadi di kelompok ini nanti yang kelompok A yang hadir di 8 orang, di kelompok A ini nanti akan dapat bagi juga menjadi dua kelompok ya. Jadi artinya nanti satu kelompok ada 4 orang. Nah, jadi untuk masing-masing kelompok 4 orang, kalian nanti akan mengambil data. Ya, mengambil data dari masing-masing komponen dari pemakaian. Nah, data yang diambil nanti itu akan kalian masukkan ke dalam bentuk laporan praktek.
Multitester ini kita gunakan untuk nanti meriksa tekanan arus. Tahanan. Nah, jadi ada tahanan, ada tekanan. Kemudian juga untuk memeriksa kontinuitas hubungan tadi. Jadi nanti yang kita ukur itu adalah celah besi, kemudian adalah celah dari platina atau bracket ya. Ini yang kita namakan dengan engine tuner. Nah, engine tuner. Jadi nanti beberapa fungsi yang bisa kita pakai di sini. Ya, yang pertama bisa untuk melihat RPM. Kita putaran stasioner saat nanti kendaraan posisinya idle. Nah, apa kita harus melihat dari speedometer. Jadi bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua untuk memeriksa sudut duel. Ya, sudut duel itu nanti melihat dari celah platina. Nah, bisa kita lihat di sini. Apakah sudut duelnya itu terlalu besar atau terlalu kecil? Itu akan bisa memastikan nanti apakah platina itu terlalu rapat atau terlalu rendah. Sudut duel itu bermain 54 derajat. Ya, plus minusnya itu lebih kurang nanti 2 derajat toleransinya. Ya. Jadi nanti kita cek. Ya. Kemudian untuk melihat saat pengapian, ya. Ini yang dinamakan dengan timing light. Itu barangkali sedikit pengenalan komponen atau alat yang kita gunakan. Sampai di sini ada dulu pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan dapat demonstrasikan dulu untuk sampel praktek pada semua. Nanti kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ya. Kemudian masing-masing dari Anda semua mengambil data, kemudian pindahkan ke sistem, kemudian lakukan untuk kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan. Ya. Yang pertama itu yang perlu kita periksa apa? Nah, jadi pertama itu kita coba dulu baterai. Nah, mana baterai? Baterai mana? Baterai. Ini baterai. Ini baterai. Kita lakukan pengecekan. Dan pengecekan ini yang pertama itu adalah kita lihat secara visual dulu. Ada kebocoran atau kerusakan dari baterai. Nah, kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan dari air baterai. Kita lihat jumlahnya ya. Di sini kan ada ini. Ada tulisannya upper level, ada di sini lower level. Nah, posisinya itu di mana? Di reaktor. Ini posisi upper level. Oh, ini ya. Yang sini yang ini ya. Kurang ya. Nah, kalau kurang berarti kita menginformasikan untuk harus ditambah. Jadi nanti air baterai kita tambah ya. Nah, sini posisi itu harus di posisi yang biru ini ya, 1,27 ya. Nah, kalau seandainya ada sudah di posisi merah ini ya, itu berarti posisinya itu apa? Posisi merah. Nah, itu di charge ya. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan tegangan baterai. Nah, itu tegangan baterai ini kan 12 volt. Berarti kita pastikan ke angka 50. Nah, kemudian ingat di sini kalibrasi harus dalam posisi 0 ya. Terus baru kita ini ke kita lihat berapa itu? 12 volt ya. Ini 12 volt berarti kondisinya masih baik. Ini nanti kita bersihkan. Jadi, tapi membersihkannya jangan menggunakan amplas ya. Karena kalau pakai amplas, ini nanti kan dimakannya ini. Kalau dimakan itu jadi tipis ya kan. Kalau tipis tentu terminalnya menjadi long. Jadi cukup mungkin dilap. Atau kalau memang nanti perlu kita bersihkan lagi dengan menggunakan air panas ya. Supaya untuk membuang kotoran. Okay. Yang berikut itu adalah kita lakukan untuk sekring. Sekring atau fuse. Ini dia yang sekring. Jadi sini ya untuk sekring. Kemudian untuk sekring yang penapian itu yang ampere ya, engine ya.
Kalau ini sudah dilepas, ini ya ini kosong kan? Tidak ada kan? Hilang kan? Kalau pas kita pasang, kemudian nyala indikator di dashboard kan? Iya, Pak. Ini perlu kita lakukan. Sebenarnya kita sudah tahu kan ini istilah, cuma perlu kita lihat kios ini ada enggak misalkan yang konslet atau yang hangus misi kering. Kalau seandainya ada yang konslet atau yang hangus di sini, misalkan bisa ini fuse-nya seperti terbakar, mesin nggak ada pengaruh panas atau segala macam. Artinya apa? Kalau ini kita temukan seperti itu, maka sistem ada yang rusak, berarti ada yang konslet di dalam. Kalau kita lihat ini kan masih bagus. Langsung pun kita sudah cek dulu kan, cuma perlu kita cek lagi ya untuk tahanan. Nanti ada bagian kita betul ada bagian ini. Sudah ya? Ini yang di distributornya apa lagi kita periksa? Konden? Kondenser. Kita periksa dan kemudian kita cek juga untuk yang namanya vakum ya, untuk pencet. Jadi nanti ada kalau vakum pencet nanti kita cek apakah nanti bisa dia akan tertarik. Ini sampai satu netral 80 ya. Oke. Pas ya. Oke. Kemudian kita pasangkan kembali. Tuh busi nomor 1 kita periksa tangan. Untuk tali busi nomor 1 ya. Maksimalnya berapa? 2,5 kilo. Oh, ini berapa dapatnya? 4 kilo ohm. Aman. Ya. Pengapian dengan menggunakan ini sebenarnya langkah pertama kita harus membiarkan dulu kendaraan ini sampai dengan putaran ini pada suhu kerja normal. RPM berarti ini kita posisikan ke warna yang kuning, yang ini ya, yang kuning. Kita posisikan ke warna kuning, nampak ya, ini yang kuning dan kita hidupkan ini ya, warna kuning ya. Maka RPM sekarang berapa nih? 7.000. Ini adalah 700. Setelah saya melakukan pengecekan pengapian konvensional tersebut, saya ada menemukan kekurangan atau kerusakan pada pengapian tersebut. Jadi sebaiknya adanya tindakan melakukan penukaran atau perbaikan pada pengapian konvensional tersebut. Artinya kita harus melakukan yang namanya perawatan secara berkala ya. Berarti agar tidak ditemukan kasus dari kendaraan yang baru kita lakukan perawatan. Artinya memang supaya ini tidak terjadi, kita harus lakukan secara periodik ya. Kita lakukan secara berkala. Itu saja untuk pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi yang akan disampaikan. Silakan sebelum kita selesai praktek kita pulang, jangan lupa seluruh perlengkapan peralatan kita rapikan kembali, kita kembalikan kepada tempatnya. Kemudian alhamdulillah juga tidak ada kecelakaan kerja dan zero accident hari ini alhamdulillah bisa kita atasi. Dan sebelum tutup silakan ketua atau yang mewakili kita closing pembelajaran kita dengan pembelajaran. Silakan. Semua siap. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dirapikan lagi semua perlengkapan peralatan kita.